Inilah mantan perwira TNI Angkatan Darat. Kapten Ruslan Buton dipecat karena telah menewaskan preman bersama anak buahnya di Maluku Utara pada tahun 2017 silam. Baru-baru ini dirinya kembali menjadi perbincangan warganet atas aksinya yang turun ke jalan dalam penolakan penundaan dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Bukan hanya itu, dirinya juga meminta kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa agar merekrutnya kembali untuk menumpas kelompok KKB di Papua bersama 100 prajuritnya dari Ekstrimatra Nusantara. Perlu kalian ketahui bahwa mantan Kapten Ruslan Buton pernah menangkap TKA Cina yang masuk ke wilayah Ternate secara ilegal. Waktu itu dirinya masih menjabat sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK732 Banau Maluku Utara. Jadi di Pulau Taliabu ada perusahaan tambang tempat orang-orang asing bekerja. Waktu Ruslan berdinas di sana, dia melihat setiap hari Minggu para TKA itu berkeliaran, sampai-sampai ia menanyakan kepada kepala desa setempat. Setelah itu karena Ruslan Buton penasaran keberadaan mereka di sana, ia memanggil para pekerja asing itu 5 orang. Selanjutnya Ruslan menanyakan asal TKA itu, ternyata mereka tidak bisa berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Ruslan Buton semakin penasaran, karena yang ada di media mereka ini para pekerja tenaga ahli, tapi tidak bisa berbahasa Inggris atau setidaknya bahasa pasar. Kemudian dia menanyakan visa dan paspor. Ternyata para pekerja asing itu tidak memiliki surat izin bekerja. Dan akhirnya Ruslan menangkap dan menahan para pekerja asing itu. Selanjutnya ia menelpon pihak imigrasi. Pihak imigrasi juga tidak memiliki data para pekerja asing itu dan disimpulkan bahwa mereka masuk secara ilegal. Kemudian tim dari tambang salah satunya TNI berpangkat mayor dan polisi berpangkat AKBP beserta para staf menemui Ruslan Buton di pos. Tujuannya mereka negosiasi agar para pekerja asing itu dilepaskan, hingga Mayor TNI menawarkan uang 1 kantong plastik, tetapi Ruslan menolaknya. Karena ini mencakup kedaulatan bangsa, saya sedang tugas negara. Saya tidak mungkin menjadi pengkhianat bangsa dan saya tidak mungkin menjual bangsa ini. Boleh dilepaskan mereka cukup dengan ditujukan dokumen imigrasi saja, tanpa ada yang lain itu. Tegas Ruslan Buton dikutip dari kanal YouTube Refli Harun. Kemudian besoknya mereka datang lagi dan pihak imigrasi Ternate menelpon bahwa dokumen para pekerja asing itu sedang perpanjangan. Mereka mengaku bahwa kemarin itu silaf penempatan. Selanjutnya mereka menunjukkan fotokopi visa kunjungan wisatawan, bukan visa kerja. Karena pihak imigrasi yang menyatakan, maka akhirnya Ruslan melepaskan TKA Cina itu. Ruslan Buton pernah mengatakan, apa yang ia suarakan dan apa yang ia perjuangkan murni kecintaannya terhadap bangsa dan negara. Tidak ada kepentingan yang lain. Itulah kisah kesetiaan Kapten Ruslan Buton kepada bangsa dan negara. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar di bawah ini.